Tapi ya tetap saja pertanyaannya, kok bisa ya gabung dengan Prabowo Subianto gitu ya. Tidak ada penolakan sedikit pun dari mereka. Bahkan Budiman Sujatmiko datang kepada Prabowo ya. Momen untuk merdeka secara politik supaya kita bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pemda. Itu kan juga Bung Karno menerangkan bahwa kita harus berpolitik bebas aktif, berdaulat, dan merasa bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, lalu bisa membangun yang namanya berdiri di atas kaki sendiri, lalu berkepribadian dalam bidang budaya. Menurut saya itu suatu fondasi, dan bukan fondasi saja, tapi kalau diam boleh saya bilang itu sokong dulu sebenarnya dari yaitu mental bangsa kita yang menurut saya tadi moralnya itu bukannya sudah mulai menurun. Dengan segala hormat saya, kenapa para intelektual sekarang menurut saya sepi, tinggal betul, tidak mau berbicara, seperti merasa kurang percaya diri. Lalu saya pikir dunia hanya karena teori ya, tapi kan mestinya ya berbicara dari yang namanya keilmuannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Tepat untuk menggambarkan yang namanya tak ada lawan dan kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan ya. Tetapi bisa juga tidak terlalu ideologis juga. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ini ada 5 aktivis yang dulunya sangat kritis dengan pemerintahan Orde Baru. Dan kita tahu bahwa penguasa sekarang adalah penguasa yang berasal dari rahim Orde Baru, anak kandung Orde Baru, bahkan menantu Presiden Soeharto dan putra mantan begawan ekonomi ya, Sumitrojoyo Hadikusumo. Tapi 5 orang ini ternyata akhirnya bergabung juga dalam pemerintahannya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Pembahasannya biasa-biasa saja sesungguhnya ya. Kita hanya memberikan pembelajaran dari soal politik. Bahwa kadang-kadang jangan-jangan ada 2 kemungkinan. Perjuangan di masa lalu itu perjuangan masa muda saja, sesungguhnya tidak ideologis, sama seperti ketua-ketua BEM sekarang cepat sekali Valdo Maldini, begitu BEM kritisnya itu. Atau justru yang ideologis sekarang, dulu nggak main-main aja. Nanti kita lihat ya, karena ini menarik. Misalnya membahas sosok Budiman Sujatmiko ya. Kalau Budiman Sujatmiko satu angkatan dengan saya di UGM, saya hanya mentok jadi aktivis kampus ya sebagai ketua BEM Fakultas Hukum. Dia udah melanglang kemana-mana, bahkan membentuk Partai Rakyat Demokratik. Jadi ketika mahasiswa dia udah hebat sekali, ya kan? Kenapa saya bilang hebat? Daripada nanti Budiman bilang lagi dia Refli nggak pinter-pinter amat. Memang nggak pinter. Jadi lebih baik saya bilang hebat duluan sama dia ya. Apalagi dia sekarang sudah menjadi pejabat setingkat menteri ya. Bro Budiman ya. Nah, saya kenal sama dia, tapi juga kita tidak pernah dekat ya, dekat dalam pengertian pernah main bareng, pernah ya. Saya ingat suatu masa ya, entah tahun berapa itu, saya di Gambir
Tiba-tiba ketemu dia, lalu saya sapa dia, dan kalau tidak salah saya boncengin dia itu. Saya naik motor lalu kemudian saya boncengin ya. Pada waktu itu di awal-awal Orde Reformasi lah ya. Kalau dia masih ingat ya. Kalau sama Reza Fatria, Nezar Fatria ya beberapa kali ketemu, terakhir dalam ya bukan reuni lah, buka puasa bersama aktivis UGM, tapi bukan tahun ini, tahun sebelumnya ya, ketika dia belum jadi menteri. Ketika dia sudah jadi menteri dan saya tahu dia staf khususnya Erick Thohir, malas saya, tetapi tidak boleh kita begitu kan. Makanya saya bilang yang idealis yang sana atau yang sekarang kita nggak ngerti ya. Oke, tetapi apapun itu saya tidak pernah mengucapkan congratulations sekarang kepada para pejabat. Kenapa? Karena pejabat itu menggenggam bara api. Gak enak loh jadi pejabat. Orang aja melihat wah-wahnya. Karena kalau kita komit dengan dengan jabatan itu sebagai sebuah amanah, nggak enak. Gaji cuma 18 juta, tapi kan bisa lebih dari itu, dapat honor sana honor. Nah, itulah yang jadi masalahnya. Sehingga jadi moral hazard. Moral hazardnya itu adalah gaji cuma 18 juta, kemudian dimasukkan ke sana, dapat honor sana, dapat honor sini. Jadi tukang pulung juga akhirnya kan. Tidak boleh seperti itu. Harusnya ya sudah gaji menteri 100 juta. That's it. Selesai kan. Daripada kemudian dibilang gajinya 18 juta. Tapi kemudian ambil sana ambil sini ya. Perbanyak kunjungan dinas dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah moral hazard. Nah karena itu untuk menjadi menteri atau setingkat menteri atau wakil menteri ya harus sudah selesai dengan dirinya. Terutama problem ekonomi. Nah saya yakin mereka ini bukan orang miskin. Orang yang sudah mapan ya. Paling tidak kaya-kaya banget, tetapi paling tidak ya adalah ya uangnya ya. Miliaran mungkin sudah ya. Mana lah tadi. Nah ini ya. Coba kita bacakan satu-satu. Saya kenal dengan Budiman Sujatmiko ya. Karena satu angkatan. Kemudian dengan Nezar Patria. Nezar di bawah angkatan saya 1 tahun. Tapi yang lain Faisal Riza ya baru kenal sekarang. Agus Jabu ya pernah ketemu di DPR ketika dia bikin rame gara-gara Natalius Pigai aja baru kenal sekarang. Di antara ini Natalius Pigai yang paling muda kayaknya ya. Oke, coba kita bacakan satu-satu ya. Judulnya gini, suara.com. Judulnya adalah deretan aktivis ini dulu kritis dan bersuara lantang kini bergabung dengan kabinet Prabowo. Jadi kalau saya mau Budiman misalnya ya, ketika dia terlempar dari PDIP benar juga dia gabung sama Prabowo. Baru gabung berapa bulan udah dapat jabatan setingkat menteri. Gabung dengan PDIP, ikut dalam tim pemenangan Jokowi, nggak jadi apa-apa dia ya. Jadi kalau kita bicara langkah taktis dan strategis, itu taktis dan strategis karena Prabowo baik sekali, semua orang dikasihnya ya. Marwar Sirait misalnya nggak dapat apa-apa, tapi cukup berapa bulan di Prabowo dapat langsung ya. Oke, coba kita kalau seandainya orientasinya jabatan ya, orientasi jabatan sudah tercapai berarti. Suara.com. Pada kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini ada 100 lebih personel yang akan membantu jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Jumlah ini termasuk menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga penasihat khususnya. Beberapa nama bahkan merupakan aktivis yang dulunya bersuara lantang menentang Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, mertuanya Prabowo ya. Satu dari sekian nama yang populer adalah Budiman Sujatmiko. Pada tahun 1990-an, Budiman Sujatmiko menjadi ketua Partai Rakyat Demokratik yang getol melakukan kampanye perlawanan terhadap rezim Soeharto. Ikut kampanye pertama juga tahun 1999 ya. Andi Arief juga di sana waktu itu di PRD juga. Seperti diketahui Prabowo Subianto adalah mantan menantu Presiden Soeharto. Perlawanan ini bahkan pernah membawa Budiman Sujatmiko merasakan dinginnya penjara Orde Baru bersama Sekjen PRD kala itu, Faisal Riza yang kini juga bergabung ke Kabinet Merah Putih. Andi Arief juga pernah diculik ya. Namun bukan hanya Budiman Sujatmiko dan Faisal Riza, ada sejumlah nama lain yang juga kini bergabung dengan Kabinet Merah Putih. Berikut beberapa namanya. Ini kurang Mugianto di sini ya. Budiman Sujatmiko. Saya nggak ingin mengucapkan selamat ya. Selamat itu seolah-olah jabatan tuh bara api. Tapi oke lah ya.
congratulations untuk pencapaiannya lah ya. Karena jabatan itu sesungguhnya yang Maha Kuasa sedang mencoba kita, apakah kita bakal amanah atau tidak dengan jabatan itu. Ada dua kemungkinan. Anda menikmati jabatan atau Anda amanah dengan jabatan tersebut ya. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Oke. Coba kita bacakan terus ya. Kita lihat saja nanti. Oke. Budiman Sujatmiko yang kini dilantik menjadi Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan di Kabinet Prabowo Subianto. Sejak dulu dikenal sebagai aktivis lalu politisi yang merupakan pemimpin Partai Rakyat Demokratik. Pada tahun 1996, Budiman sempat dipenjara oleh pemerintahan Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara karena mendeklarasikan PRD. Ini memang kejam sekali Orde Baru. Tapi bisa reconcile ya kan. Pria kelahiran 10 Maret 1970 ini ya beda sedikit lah sama saya ya. Saya 26 Maret 70 ya. Tumbuh besar di 3 kota ini Cilacap, Bogor dan Yogyakarta. Sejak SMP Budiman sudah mulai aktif ikut organisasi. Setelah lulus SMA ia masuk Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Budiman mulai terjun dalam organisasi pemberdayaan politik saat di bangku kuliah. Kegiatannya itu justru membuat dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Selang beberapa tahun Budiman lantas menyelesaikan jenjang pendidikan tingginya di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris ya. Ini Faisal Riza. Faisal Riza ini saya nggak kenal ya. Dia lebih muda ya. Faisal Riza kini dilantik menjadi Wakil Menteri Perindustrian. Oke juga ya. Ia adalah seorang santri ya, serta aktivis yang pernah mengalami penculikan oleh aparat pada masa Orde Baru. Ia lahir di Probolinggo 1 Januari 1973. Ia aktif dalam gerakan mahasiswa. Ia memimpin SMID ya, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi SMID dan tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik PRD. Faisal kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jakarta 2008-2009. Kemudian 2015-2019 Faisal pernah menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia. Di 2019-2024 Faisal menjadi Ketua DPP PKB Bidang Olahraga, Kesenian dan Milenial. Ada juga Mugianto di sini ya, Mugianto yang nggak masuk gambar ya. Mugianto dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi SMID yang pernah diculik dan disiksa. Mugianto bergabung dengan SMID pada tahun 1990. Kini ia dilantik sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM. Pada 2000-2014 Mugianto aktif menjadi ketua di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia IKOHI. Soal perjuangan HAM di tingkat regional, ia juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina pada 2006-2014. Lulusan Universitas Gadjah Mada ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Program di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2015-2020. Organisasi non-pemerintah tersebut fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokrasi Indonesia. Kemudian lulusan Universitas Gadjah Mada ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Program. Oke, sudah ya. Kemudian 4 Natalius Pigai. Natalius Pigai putra asli Papua yang lahir pada 25 Desember 1975 ya. Beda hampir 6 tahun dengan saya ya. Ini dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait isu HAM dan kesejahteraan rakyat Papua. Ia pernah menempuh pendidikan tinggi sebagai sarjana ilmu pemerintahan SIP dari STPMD Yogyakarta. Natalius Pigai menjadi ASN dan menjabat sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999-2004. Puncak karirnya ketika menjabat sebagai anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Mereka ini pejabat semua, kecuali Refli Harun ya, kutu kupret ya. Oke. Jangan lupa Mugianto ini kalau nggak salah juga pernah jadi komisaris Telkom dia. Agus Jabo Priyono yang kini dilantik menjadi Wakil Menteri Sosial, dulu memulai karirnya di dunia pergerakan sebagai kader pelajar Islam Indonesia PI sejak SMA hingga kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta. Agus mendirikan Partai Rakyat Demokratik PRD 1996 dan menjabat sebagai Ketua Umum. Agus dikenal sebagai aktivis penting dalam gerakan reformasi 1998
yang berhasil menggulingkan Soeharto dari PRD. Agus kemudian mendirikan Partai Rakyat Adil Makmur Prima pada 20 Juli 2020 dan menjabat sebagai ketua umum. Ini yang kemarin dia bikin bikin gugatan yang kemudian dikabulkan, yang bikin kacau ya. Ya bikin kacau sih enggak ya, tapi kebangetan tuh, masa gugatan penundaan pemilu dikabulkan ya oleh hakimnya. 6. Nezar Patria saat ini dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Ya dulu dikenal sebagai seorang wartawan dan juga aktivis yang lahir di Aceh 5 Oktober, kurang lebih sama lah ya, beda 9 bulan sama saya. Nezar merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada jurusan filsafat. Pada 2007 ia melanjutkan pendidikannya di London School of Economic Political Science LSE jurusan History of International Relations. Di 2022 Nezar mengambil gelar MBA di Institut Teknologi Bandung. Wah luar biasa ya. Nezar mulai menjadi wartawan saat bergabung di majalah DR ya 1999-2000 dan berlanjut di majalah Tempo hingga 2008. Selain di dunia jurnalistik, Nezar aktif di bidang riset dan tercatat sebagai editor jurnal Pemikiran Sosial dan Ekonomi Prisma LP3IS. Di era reformasi 1998, Nezar merupakan sekretaris jenderal Smith. Nezar masuk dalam daftar aktivis yang diculik semasa Orde Baru. Nezar pernah menduduki jabatan sebagai direktur kelembagaan PT Pos Indonesia. Luar biasa ya, tiba-tiba dia dekat dengan Erick Thohir. Pada 7 Juni 2022, Nezar diangkat menjadi staf khusus 5 Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian ya begitulah sahabat era sekalian. Rupanya teman-teman ini luar biasa sudah ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang di sini tidak ada nama Mugianto ya. Jadi kalau kita lihat ya hampir semuanya kalau nggak dari PRD, dari Smith ya. Dari Partai Rakyat Demokratik, dari Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi. Jadi pada waktu itu Smith dan PRD ini sangat eksis termasuk di UGM ya. Mahasiswa yang bersemangat kiri ya, kemudian melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru, dan kemudian dari Smith itu bermimikri menjadi PRD. Jadi semangat aktivisme mereka sudah teruji ya, luar biasa. Cuman memang masalahnya adalah mereka barangkali tidak pandai-pandai amat juga berpartai ya. Budiman Sujatmiko tidak kunjung menjadi inner circle-nya PDIP sehingga dia harus terdepak. Kemudian Faisal Riza ya nggak bisa ngapa-ngapain lah dengan Caimin. Kemudian Nezar Patria tiba-tiba saya agak kaget tiba-tiba dekat dengan Erick Thohir ya, langsung jadi Wakil Menteri Komunikasi. It's good ya, pencapaian yang baik semua ya. Dan itu artinya ya memang pada dasarnya mereka orang-orang pandai ya. Tapi kembali kepada topik ya. Ketika mereka dulu menentang kekuasaan Orde Baru, saya kira alasannya alasan mahasiswa ya, alasan ideologis. Mereka bersemangat kiri itu, Smith, PRD ya. Karena memang wing kiri lah yang melakukan perlawanan. Ya kan? Biasanya kan begitu. Nah, tetapi konsekuensinya ya mereka mendapatkan itu. Nezar pernah diculik, kemudian Budiman dipenjarakan, Mugianto dan lain sebagainya. Tapi ya tetap saja pertanyaannya, kok bisa ya gabung dengan Prabowo Subianto gitu ya. Tidak ada penolakan sedikit pun dari mereka. Bahkan Budiman Sujatmiko datang kepada Prabowo ya. Saya tahu karena Budiman tidak mungkin datang ke Anies ya. Jadi aktivis kiri itu ya, kemarin saya ketemu Waluyo Jati ya, tapi meninggal tiba-tiba Jati. Saya heran loh, kok ini mantan aktivis kiri zaman mahasiswa kok gabungnya sama Anies gitu. Karena Anies kan dipersepsikan kanan begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ya ini kan puluhan tahun yang lalu. Sekarang kan udah beda ya. Ketika beraktivitas tahun 90 sampai sekarang kan jaraknya sudah 34 tahun yang lalu ya kan. Time make people change ya kan begitu. Jadi ya waktu membuat orang berubah dan realistis sekarang. Faisal Riza pun ya tidak jadi pemberontak di PKB. Ya. Jadi ya kita bernitip harapan kepada mereka agar mereka menjadi tetap
committed dengan idealisme mahasiswanya ya. Misalnya kepada Nezar Patria ya, jangan jadi agen untuk membungkam kemerdekaan menyampaikan opini. Apalagi misalnya ada agenda-agenda untuk katakanlah membungkam suara-suara yang berbeda dengan pemerintah misalnya. Saya tidak tahu ya, apakah ketika Budi Ari di sana agendanya hanya ingin membungkam orang-orang yang mengkritik Jokowi atau enggak. Sehingga tugasnya itu bukan tugas bagaimana menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi melalui infrastruktur penyiaran, tetapi ingin menghambat suara-suara kritis dari masyarakat. Ya, anggap saja saya sekarang menjalankan peran yang Anda perankan sebelum masuk pada kekuasaan, kan kira-kira kan begitu. Jadi time change, people change, ya kan begitu. And position juga change ya. Tapi saya enggak. Ya sebentar saja saya masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi kan, awal-awal pemerintahan. Nah, jadi suara kritis demokratisasi itu tetap kita jaga. Buat Budiman juga misalnya. Bagaimana saya tahu nanti momen pada waktunya. Ini ada lembaga baru, stafnya belum jelas, anggarannya belum jelas, kantornya belum jelas ya kan. Lalu bagaimana membangun struktur itu, bagaimana KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Soalnya yang di ini kan percepatan pengentasan kemiskinan. Saya tidak tahu apakah sudah ada strateginya atau enggak, ya kan? Karena pasti kan percepatan pengentasan kemiskinan itu multisektoral. Gak bisa kita bicara tentang ego sektoral. Harus cross cutting issues kan? Gitu. Jadi barangkali datang ke kementerian ini, kementerian itu sebagai jembatan komunikasi agar kemiskinan bisa berkurang. Tapi di sisi lain ada kepentingan pihak-pihak lain yang ingin perdagangan dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Saya membayangkan bukan tugas yang mudah ya, termasuk juga wakilnya Nani Esdeyang dan kemudian Iwan Sumule yang juga aktivis. Begitu sobat era sekalian. Tapi BTW ya, kenapa mereka cuma dijadikan ya kecuali Budiman ya, kepala badan, tapi kenapa Nezar lebih senior dibandingkan Mutia Hafidz sesungguhnya. Tapi Mutia kan lebih beruntung karena dia elit, ya kan? Jadi dari presenter kemudian masuk partai politik. Kalau Nezar lebih banyak pengalamannya sesungguhnya di jalanan ya, di jalanan kami sandarkan cita-cita. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Sujat Miko sama Fadlizon cari panggung. Is it? Masa masih mau cari panggung ya? Assalamualaikum Bung Refli, bajunya ganti ya. Banyak saya baju. Cuma soal malas ada tidak malas saja gantinya kan. Kemudian salam malam Bung Refli dari Banjarmasin. Komitmen tidak cukup untuk menahan hidup yang terus-menerus berubah-ubah. We all grow, Bang. Ya, iyalah ya. Tapi bagi saya barangkali sudah selesai lah. Usia udah berapa sih ini? Ya kan? Usia sudah 54 tahun. Nanti sebentar lagi tahun depan 55 tahun ya kan? Ya sudahlah ya. Yang penting kita memelihara semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja ya. Jabatan enggak saya pikirkan. Apalagi saya udah bilang tidak akan menerima tawaran apapun dari pemerintahan Presiden Prabowo sampai 5 tahun ke depan. Gitu ya. Oke. Kemudian lagi. Salam dari saya Bung Refli, kekasih dari almarhum aktivis 98 Hendra Hambali. Iya, tapi saya nggak. Oke. Menteri Alam Semesta. Wow. Sehat selalu Pak Refli, salam dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendukung rezim Jokowi dengan rezim pendukung Prabowo apakah akan berseteru 6 bulan ke depan Bang Refli? Nah kita lihatlah ya. Budiman Sujatmiko realistis ya. Bung Refli ngibulin kemana aja nih, saya kangen sama udeng-udengnya. I don't know exactly. Budiman Sujatmiko, oke. PKI ya, PKI enggak lah, kiri ya, tapi kiri itu kan apa istilahnya ya, itu ya gerakan dalam politik aja, ada left wing, ada right wing ya,
kemudian ada yang posisinya tengah ya. Kalau dulu kan yang menentang pemerintah itu ya either left wing or right wing ya. Ya left wing itu ya seperti Budiman, right wing itu ya seperti Anies Baswedan ya kan. Kalau saya ya rodok-rodok agak tengah kanan ya. Kanan banget enggak, kiri juga enggak. Ya rodok-rodok tengah kanan lah ya. Kemudian uang dan jabatan itu selalu menggiurkan dari dulu. Kemudian enggak juga saya kira. Bung Refli mulai kapan aktif di YouTube dan membahas pemerintah serta perpolitikan nasional? Arah dari Bung Refli mau kemana sebenarnya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Arah saya nggak punya agenda politik. Saya hanya ingin mengungkapkan kebenaran saja, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang benar saya katakan benar menurut sependek pengetahuan saya. Yang salah saya katakan salah. Tapi kalau saya boleh appeal adalah saya ingin tetap berjuang untuk demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Gak ada agenda lain. Agenda ingin berkuasa enggak. Pokoknya intinya adalah masyarakat kita ini perlu cerdas, masyarakat perlu banyak orang hilang nyawanya, aku bernyanyi menjadi saksi. Jadi saudara sekalian, kita menjadi saksi dari kejadian-kejadian ini. Lawan kita haruslah kezaliman. Lawan kita adalah ketidakbenaran, ketidakadilan, korupsi dan lain sebagainya. Sudah, selesai. Kalau soal siapa yang berkuasa, ya itu soal pergantian kekuasaan. Tapi jangan sampai para penguasa itu mereka-mereka yang korup, mereka-mereka yang tidak punya komitmen. Kan begitu. Ya. Makanya saya berharap Budiman menjaga komitmennya, Nezar Patria menjaga komitmennya, Mugianto menjaga komitmennya, Agus Jabo dan juga siapa lagi tadi? Faisal Riza. Sehingga Anda tidak menjadi bagian dari pencoleng, ya, pencolong, tapi Anda menjadi bagian dari rasionalitas bangsa ini. Bagaimana kemudian kita membangun peradaban yang baik bangsa ini. Ya, sebenarnya terpilihnya Prabowo Subianto membuat peradaban kita nggak maju sesungguhnya. Karena kita masih bergerak kepada masa lalu. Ya bukan karena Prabowo-nya, tetapi kok jarum jam seperti bergerak ke masa lalu. Artinya reformasi itu tidak berhasil karena masih menghasilkan produk-produk zaman Orde Baru untuk menjadi pemimpin. Sama barangkali tidak berhasilnya Filipina. Karena ternyata sekarang anaknya Marcos yang berkuasa. Harusnya kan move forward. Harusnya yang menjadi pemimpin hari ini Budiman Sujatmiko yang sudah berjuang. Nezar Patria. Tetapi ternyata mereka belum menjadi pemimpin. Mereka baru skrup-skrup dari perubahan yang ternyata melambat ini. Sama seperti Fajrul Rahman, Teten Mas Duki. Kita harapkan mereka menjadi champion ketika era pemerintahan Jokowi. Ternyata jadi skrup saja. Championnya tetap orang-orang yang punya uang, punya kekuasaan, kaya dan lain sebagainya, menguasai partai politik. Ya championnya tetap aja Luhut Binsar Panjaitan, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto dan lain sebagainya. Tetap orang-orang yang punya duit, bukan punya idealisme dan punya track record. Saya tidak tahu ya, sebagai aktivis UGM, apa track record dari Erlangga Hartarto misalnya. Begitu sobat era sekalian. Minimal istirahat, jaga pola tidur. Prediksi kami RH bakal terus. Oke. Kemudian para pejabat negeri atau para menteri harus berani adu konsep, gagasan, ide dengan rakyat sipil. Iyalah, kan kita sama-sama pengen pandai ya, pengen pintar gitu ya. Gitu, kita berdebat bagaimana membangun pemikiran, membangun cara berpikir dan lain sebagainya. Kemudian apakah mungkin rezim saat ini akan menumpas rezim sebelumnya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh? Bung Refli, I don't know exactly ya. Bang Refli, saya punya pandangan mirip sama Bang Refli kecuali mendukung Anies Baswedan. 2017 terlalu menyakitkan dan menorehkan luka dalam bidang agama.
Saya tidak mendukung Anies Baswedan di 2017, bro. Di 2017 saya netral karena pada waktu itu saya masih menjaga etika sebagai pada waktu itu sebagai komisaris di BUMN, komisaris utama di BUMN. Jadi saya tidak seperti komisaris lainnya yang main underground movement UGM ya. Jadi pura-pura jadi komisaris, padahal kan komisaris itu harus netral. Ya dia main bawah tanah semua. Menjadi tim sukses semua. Nah itu yang kemudian harus kita perbaiki ya. Jadi 2017 sama sekali saya bukan tim sukses. 2024 jadi tim sukses tetapi hanya orang pinggiran. hanya pinggiran saja bro. Ya. Saya kutu kupret ya ibaratnya. Jadi akhirnya ya kita realistis juga akhirnya. Kita bukan siapa-siapa ya. Karena itu barangkali bagi saya lebih berharga saya menjadi independen seperti ini ketimbang masuk tam-tim sukses dan lain sebagainya. Kenapa? Toh akhirnya kita jauh juga dari itu. Tetap saja yang dibutuhkan orang yang punya jaringan, punya banyak duitnya dan lain sebagainya. Kita kutu kupret aja. kita sandal jepit aja, keset aja ya. Jadi saya kira mungkin bergunanya kita kalau kita standing as an independent person daripada menjadi bagian dari apapun. Walaupun kita tahu standing as an independent person itu berat bro. Gak ada yang mau memegang menjadi oposisi. Karena kita gak dapat gaji dari negara, gak dapat fasilitas dari negara, hidup mikir sendiri. Besok makan apa juga kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi kan antum, saya bisa bergabung dengan pemerintahan. Bisa kalau saya mau. Anytime saya bisa bergabung dengan pemerintahan. Ya kan? Masa orang kayak saya tidak punya value kalau mau bergabung dengan pemerintahan. Tapi saya aja yang gak mau. Itu masalahnya, persoalannya. Kalau saya cuma mau melipir kemana, ya saya kira gak susah. Tapi sayanya yang gak mau. Saya masih lebih berharga rasanya menjadi an independent person. Menjadi orang yang kritis, tanpa agenda politik, tanpa kekuasaan, tapi tetap mampu dan mau bersuara. Itu sobat dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.